Oke. Pak Herdi, halo. Yo, Alhamdulillah bisa ya Bu. akhirnya bergabung. Oke. Iya Bu, Ya, oh, Pak dari Herdi. tadi Bu. Oke. Ya, Pak Herdi, ya, senang sekali ya ya. Pak Herdi. Bu Nur, kita beralih dulu ke Pak Herdi dulu ya, Bu Nur ya. Nanti pertanyaan-pertanyaan Iya, untuk Bu Nur. silakan. Pak Herdi senang sekali nih bisa Oke. gabung nih. Sahabat luar biasa, ini adalah Pak Herdi. Ini adalah orang yang hebat ya, guru hebat yang menekuni origami ya. Dia sudah melanglang buana ini untuk ikut konvensi origami nih, sudah muncul di berbagai negara hasil karyanya ya. Kita kenalkan dulu nih Pak Supomo ini adalah dia orang Yogyakarta nih, lahir tahun 78 ya Pak Herdi. Dia Ya, sarjana ya Bu. psikologi, pendidik yang sangat tertarik mengembangkan origami ya sebagai kegiatan pembelajaran Origami, yang origami menarik. Bu, origami. Origami, Ya, iya. Pak Herdi ini sering diundang sebagai narasumber dalam workshop ya yang berkaitan dengan origami. Kemudian ya. karya origaminya sudah diakui dunia nih. Wah, kita beruntung ya hadir ahli Terima origami kasih. tingkat dunia yang sudah masuk berbagai konvensi internasional ya. Di antaranya Ya, di ya Bu. Jerman, Amerika, Polandia, Prancis. Wah, luar biasa ini. Kemudian telah menggunakan origami sebagai aktivitas trauma healing juga nih. Di Ya. antaranya ya, bagi anak-anak korban likuifaksi di Palu, kemudian korban Lalu, tsunami di Banten, dan korban ya, letusan Gunung Merapi di Yogyakarta ya. Wah, luar biasa ini. Ternyata ya, bukan hanya ya, pembelajaran, tapi juga untuk trauma healing ya. Saya juga waktu ada ya, likuifaksi Palu, saya juga hadir di sana nih Pak Herdi. Kita mungkin ketemu tapi nggak kenal ya ya, waktu itu. ya, Baik Pak ya Herdi, Bu. silahkan. Sahabat luar biasa udah nunggu Pak Herdi menjelaskan Oke, mengenai pengalaman Pak Herdi mengembangkan oke, origami untuk pembelajaran. oke, Silakan Pak Herdi. oke. Terima kasih. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nama saya Herdi Supono. Saya ngajar di SPS Strate 10 dan kelompok bermain Anur Jakarta. Ya. Oke. Saya mengikuti beberapa acara luar negeri, terutama konvensi dengan cara mengirimkan diagram ke luar negeri. Nah, itu sudah masuk ke Italia, Jerman, Perancis, terus yang terakhir masuk ke Inggris, British Origami Association Society. Oke, ya. Oke, lanjut slide. Oke ya, oke. Kita pertama masuk ke pengertian dulu. Oke. Origami berasal dari kata ori dan kami. Kami itu terus mengapa jadi origami? Walaupun berubah, tapi tetap tidak mengubah arti dari origami diri, yaitu seni melipat kertas dari kertas biasa menjadi berbagai bentuk yang ada di alam semesta. Oke, sahabat luar biasa. Dengan pengertian ini, apa yang terlintas di benak sahabat luar biasa? Model apa sih origami yang sahabat luar biasa tahu? Ya, bisa tulis di chat. Oke. Ya. Benda-benda yang di alam semesta ini ada perahu, ada topi, ada apa lagi? Ya, ada macam-macam. Ada meja, kursi, HP, bendera. Oke. Slide. Oke, slide selanjutnya, Bu. Oke. Ya. Oke. Dari yang Bapak sebutkan tadi, ya, termasuk jenis origami apakah?
yang Bapak sebutkan tadi. Oke. Jenis origami yang pertama, origami tradisional. Origami tradisional ini adalah ya perahu, kotak, ya. Oke ya. Yang tradisional itu bangau, baju, perahu itu termasuk bentuk-bentuk origami tradisional. Ya, slide selanjutnya. Selanjutnya, yang kedua. Nah, yang kedua adalah model origami modern. Model origami ini sudah diketahui siapa penciptanya. Siapa yang membuat origami ini pertama kali. Misalnya yang contoh di sini, origami bajai. Origami bajai ini dibuat oleh Pak Hadi Taher, orang Indonesia dari Bandung. Kemudian dia beliau membuat masuk modern ya. Ada perahu modern ya. Ada bajai, ada yang terakhir ekskavator ya. Slide selanjutnya. Nah, tadi ada yang menyebut origami kata. Ya, kata melompat itu termasuk action origami. Apakah action origami itu? Action origami adalah jenis origami yang bisa dimainkan. Contohnya adalah kata. Kata ini termasuk origami tradisional, tapi dia bisa dimainkan. Ya. Kemudian ada lagi yang apa itu? Boneka termasuk origami action ya, origami yang bisa dimainkan. Oke. Selanjutnya. Slide selanjutnya. Ya, origami modern, origami modular. Oke, yang keempat adalah origami modular. Origami modular ini dibuat dari beberapa kertas yang telah dibentuk sama, kemudian digabungkan. Ya. Saya sampaikan di sini adalah bintang Kevi. Ini adalah desain dari Ibu Linda Marlina dari Indonesia juga. Jadi ternyata dari Indonesia itu banyak-banyak desainer origami yang kelasnya internasional. Contohnya Pak Hadi Taher, Bu Linda, Bu Maya, itu termasuk artis origami yang kelasnya sudah internasional. Nah, ini adalah hanya sekilas dari jenis-jenis origami, karena kalau disebutkan semuanya itu hampir 80-an ya jenis-jenis origami. Ada origami fun, ada origami yang original, ada semi origami dan lain-lain. Slide selanjutnya. Nah, ini kita masuk ke level atau tingkatan dalam origami. Oke, secara garis besar origami ini ada 3 tingkatan ya. Yang satu simple. Simple ini adalah origami yang merupakan tingkat awal. Biasanya digunakan di lembaga-lembaga PAUD untuk mengajar anak-anak PAUD. Biasanya seperti itu. Contohnya apa? Contohnya adalah bendera Indonesia, desain Herdi Supono. Untuk saya sendiri ketika mendesain origami simple itu kadang itu
mendapat inspirasinya itu secara mendadak. Ketika saya melihat ini, oh ini bisa dibuat ini dari kertas seperti itu. Ketika melihat ini, oh ini bisa dibuat ini seperti kertas. Sebagai contohnya kemarin saya ketemu sama seseorang diminta untuk membuat origami dari 1 lipatan, 2 lipatan, 3 lipatan. Nah, bentuk origaminya adalah yang ada di sekitar kita. Nah, ketika itu karena saya duduk di kursi di depannya meja, kemudian saya membuat origami meja itu secara dadaan ya. Jadi begitu saya ketemu disampaikan origami yang ada di sekitar kita yang bisa dilihat. Ketemulah origami meja dan itu dadaan sekali ya. Oke, itu agak-agak simpel dan inspirasinya juga kadang ada di sekitar kita. Slide selanjutnya. Nah, ini adalah origami intermediate. Ini adalah origami yang tingkatnya sudah simpel, tapi di bawahnya kompleks. Nah, origami ini contohnya adalah skeleton atau tangan, kerangka tangan, desainnya dari Jeremy Soher. Ini dari Amerika. Jadi untuk yang intermediate ini dia sudah mirip dan sudah terlihat bentuknya sudah kalau yang simpel tadi itu simpel, tidak begitu terlihat langsung oh ini bentuknya ini, kadang tidak terlihat. Next. Level kompleks. Ya. Selanjutnya adalah level kompleks. Level ini adalah membuat bentuk origami kompleks yang sampai detail. Sangat kompleks, sangat detail. Dari matanya, dari sisinya, kakinya, ekornya sangat detail. Semuanya terlihat. Ya. Oke. Jadi secara 3 garis besar ya. Ini masih bisa dikembang, masih bisa lebih banyak lagi ya. Intermediate menengah, intermediate ya semacam itu. Oke, lanjut. Nah, sekarang ke manfaat origami. Apakah manfaat origami itu? Ini saya kutip dari buku Origami untuk Membangun Karakter dari Ratna Megawangi dan kawan-kawan, diterbitkan Indonesia Heritage Foundation. Ini saya kutip, ini ada 10 ya. 1 untuk anak belajar. Jika kita mengajarkan origami, anak itu akan mengikuti kita. Jadi tidak dengan membuat melipat sendiri. Karena kalau tidak mengikuti kita, nanti bentuknya akan sangat berbeda dengan yang akan kita buat. Yang kedua, anak belajar berkreativitas. Ya, dengan origami, anak-anak belajar membuat kreasi origami, dibuat semacam hiasan. Kemudian yang kedua,
Yang ketiga, anak belajar berimajinasi. Ya, origami itu imajinasi. Kadang untuk bentuk yang simpel, kita perlu imajinasi bahwa oh ini ternyata bentuknya ini. Oh ini ternyata bentuknya ini. Jadi kalau untuk yang simpel kita itu butuh imajinasi. Yang keempat, ketika anak membuat origami, mereka itu belajar membuat karya. Karyanya apa? Origami itu. Misalnya bendera itu, anak-anak belajar membuat karya. Kemudian ketika anak sudah membuat karya itu akan disimpan, baik di buku, ditempelkan di buku, atau ditempelkan di kertas, kemudian ditempelkan di dinding, di figura. Jadi anak itu akan belajar menghargai hasil karyanya sendiri. Keenam, membuat model. Ya, ini hampir sama dengan yang tadi. Anak belajar membuat model sendiri, membuat origami sendiri. Ini hampir sama dengan yang ketujuh, membuat mainan sendiri. Masuk yang ke-8. Anak belajar membaca diagram origami. Ya, anak dia akan belajar diagram origami itu ketika cara mengajarnya dengan cara menempel di papan tulis step by step. Langkah pertama bentuknya masih persegi, kemudian step kedua bentuknya dilipat segitiga, step keempat dibentuk menjadi apalagi sehingga akan menjadi suatu bentuk yang lebih kelihatan. Jadi di sini anak belajar membaca diagram, anak belajar membaca tutorial lebih jelasnya. Terus yang ke-9, anak belajar menemukan solusi ketika ada persoalan. Iya, jadi ketika anak itu belajar membaca diagram, membaca tutorial, anak itu mempunyai tantangan untuk menyelesaikan suatu bentuk origami. Misalnya bentuk origaminya adalah ini, tapi step by step-nya ada berapa langkah. Anak akan belajar menyelesaikan tutorial itu sampai menjadi bentuk yang fix. Nah, ketika selesai, berarti anak sudah mampu menemukan solusi dari masalahnya. Oke. Yang ke-10, anak belajar perbandingan dan berpikir. Lipatannya itu simetris, jadi kelihatan simetris. Di sana akan kelihatan ketika ini dilipat seperti ini, bentuknya akan sama atau lebih kecil, macam itu. Dan misalnya ketika satu origami dilipat, kemudian dibuka lagi, itu akan kelihatan. Sebagai contoh, saya beri contoh satu, ya. Contoh, ya. Di sini ada kertas lipat. Kita lipat menjadi 2. Oke. Oke. Ini bentuknya menjadi apa? Bentuknya apa? Persegi panjang. Sekarang coba dibuka. Sekarang persegi panjangnya ada berapa ya? Ada berapa? Ada 2. Di sini ya ada berapa? 1, 2, 1, 2. Warnanya apa? Warnanya apa? Itu nanti ketika menyebut warna masuk menjadi aspek kognitif. Oke.
Slide selanjutnya. Nah, ini yang penting dari pembahasan kali ini adalah pembelajaran dengan origami. Ya, origami dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Kita bisa masuk ke 6 aspek perkembangan dengan origami. Misalnya pertama kita mau masuk ke 6. Sebelum mulai origami, ajak anak-anak untuk berdoa. Kalau misalnya di kelas, kita bisa dengan apa ketika akan berdoa? Biasanya dengan lagu ya. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Ku angkat bersama-sama. Lalu aku berdoa sebelum belajar. Ya, itu masuk ke 6. Kemudian bagaimana kita masuk ke sosemnya? Nah, sosemnya masuk ketika anak didik berani mencoba dan percaya diri. Ketika anak, ayo sekarang lipat kertasnya sekarang juga. Oke, anak-anak dia mulai percaya diri nggak untuk belajar mencoba melipat seperti ini? Nah, biasanya kan ada anak, Pak, saya nggak bisa, Pak, saya bisa. Biasanya ada yang seperti itu. Di sini kelihatan bahwa anak-anak yang percaya diri, kemudian kurang percaya diri, dan itu nanti akan butuh bimbingan kita untuk mengajarkan anak agar lebih percaya diri dengan origami ini. Oke. Selanjutnya, fisik motorik. Dengan kegiatan origami, membuat anak-anak mengembangkan motorik halusnya. Ya, salah satu kegiatan untuk mengembangkan motorik halusnya adalah dengan cara melipat. Nah, bagaimana kita bisa tahu anak-anak yang motoriknya sudah berkembang dengan baik, yang belum? Dengan lipatan. Misalnya seperti ini. Ini anak yang melipat ini motorik halusnya sudah berkembang dengan baik. Kenapa bisa dengan demikian? Lihat dengan cara lihat lipatannya. Dia tegas, ya, tegas. Berbeda dengan origami yang dia ketika melipatnya dia mengambang seperti ini. Dia mengambang seperti ini. Nah, ini mengambang seperti ini, tidak tegas garis lipatannya, ya. Tidak tegas garis lipatannya ini. Nah, tidak kelihatan jelas. Ini ada indikasi bahwa indikator bahwa motorik halusnya masih perlu dikembangkan lagi. Oke. Kemudian bahasa. Nah, dengan bahasa ini anak belajar untuk mengikuti melaksanakan perintah sederhana. Ayo sekarang dilipat seperti ini. Yuk coba ya, anak-anak mengikuti apa tidak. Nah, ketika anak-anak mengikuti berkembang dengan baik. Oke. Selanjutnya, kognitif. Kegiatan origami ini membuat anak didik mengenal bentuk geometri. Ya, seperti ini tadi misalnya. Ini bentuknya apa ya? Bentuknya apa ya? Persegi. Sekarang coba kalau dilipat. Nah, bentuknya menjadi apa? Bentuknya menjadi persegi panjang. Ini sudah masuk ke dalam bentuk geometri.
Kemudian juga bisa mengenal warna. Ini warnanya apa ya? Kertas lipat ini ya. Warnanya apa? Ya, itu masuk ke dalam aspek kognitif. Selanjutnya seni. Nah, seni itu terlihat ketika anak sudah membuat hasil karyanya sudah jadi. Itu anak mampu menampilkan karya seni. Di sini anak sudah mengembangkan aspek seninya. Slide selanjutnya. Nah, bagi sahabat edukasi, sahabat luar biasa dan insan edukasi, bisa belajar membuat origami di alamat ini ya, Origami Club. Di sana ada banyak model yang cukup simpel. Nanti anak sahabat luar biasa bisa belajar membuat origami sendiri. Nanti bisa ditularkan kepada anak didiknya. Slide selanjutnya. Nah, ini adalah aplikasi origami. Jadi, origami itu sangat bermanfaat. Selain dibuat model origami sebagai karya seni, origami juga bisa digunakan untuk media belajar anak. Di sini yang saya contohkan adalah anak membuat origami baju, kemudian anak menempelkan angkanya. Nah, di sini anak bisa pembelajarannya bisa masuk dengan anak mengurutkan angka yang tertera di baju. Atau kemudian salah satu angkanya dihilangkan, kemudian anak mencari angka yang hilang, angka berapa. Bisa juga. Atau diacak kemudian anak diminta mengurutkan. Ayo sekarang diurutkan dari angka 1 sampai 10. Itu bisa juga. Aplikasi origami ke dalam pembelajaran. Slide selanjutnya. Ya. Nah, ini aplikasi origami ketika dibuat gantungan kunci misalnya. Kalau dibuat gantungan kunci emang perlu proses lebih lanjut. Misalnya perlu di-laminating atau di-press. Kecuali origami ini digantungkan di dinding. Kalau dibuat gantungan kunci yang seperti ini digantung, yang semacam pinwheel cup ini desain dari Tomoko Buse, ini bagus. Penerapan origami ini bisa dipakai untuk menghias stand ya. Misalnya Bapak Ibu di Himpaudi atau di mana pengen menghias dekorasi, bisa membuat dekorasi dengan origami. Misalnya satu stand itu dekorasinya origami semua, itu bisa. Saya pernah melakukan itu ketika ada acara, jadi saya diminta untuk menghias stand dengan origami, semuanya origami. Dari depan, belakang, samping itu origami semua. Origami bentuknya seperti ini, yang kotak, yang bintang, semacam itu. Harganya lumayan. Stand kami bisa menjadi juara 2. Lanjut. Oh, ini masih ada satu lagi. Origami yang bentuk rumah ini adalah origami simple ya. Origami simple yang segitiga dari satu lipatan, yang persegi panjang juga dari satu lipatan. Kemudian digabungkan menjadi bentuk rumah. Saya beri contoh ya. Saya beri contoh. Ini tadi saya sudah membuat persegi ya. Sekarang saya mau membuat lagi bentuk yang warnanya beda.
Oke. Sekarang saya akan membentuk lagi yang bentuknya segitiga. Oke. Sudah? Ya. Jadi, ketika digabung, ini akan membentuk origami rumah ya. Ya, origami rumah. Hanya simpel. Hanya dengan satu lipatan masing-masing. Oke. Pintu juga gitu, sama. Pintu hanya ini, seperti ini, ya persegi, tapi dia dibuat kebannya lebih kecil. Jadi semacam ini, pintunya bisa dibuka, bisa ditutup. Oke. Oke, sebelum lanjut, kita mau tepuk rumah dulu ya. Mau? Kalau mau bilang aku. Kalau kau mau bilang aku. Mau? Coba silakan di komen. Kita mau akan tepuk rumah. Ya. Tepuk rumah. Di atas ada atap. Di samping ada dinding. Di bawah ada lantai. Keluar masuk lewat pintu rumah. Ya. Mau diulangi? Mau diulangi? Ya, diulangi lagi ya. Tepuk rumah. Di atas ada atap. Di samping ada dinding. Di bawah ada lantai. Keluar masuk lewat pintu rumah. Ya. Oke. Itu adalah ketika kita masuk untuk membuat origami rumah, kita bisa masuk ke untuk aspek lainnya, kita masuk ke tepuk ya, tepuk rumah. Slide selanjutnya. Oh, udah habis. Oke. Ya, itu nama saya Hedi Supono dari pendidikan psikologi. Oke. Saya akan memberi contoh lagi ya. Ini adalah aplikasi origami untuk hiasan. Agar simpel dibuat seperti ini. Kemudian ada satu lagi dibuat dengan ditempelkan dengan di apa ini? Di kertas apa ini? Ada yang tahu kertas apa ini? Kertas pembungkus apa? Yang diletakkan di atas roti. Ya. Oke. Dengan menempelkan di sini, ini akan menjadi hiasan yang bagus. Ini bisa ditempel di dinding, di kamar. Satu lagi ini, ada lagi ini. Ya. Yang mana ini? Nah, ini dalam satu model bentuk hati ya, ini untuk yang itu. Ini bisa dibuat seperti ini. Ya, ini bisa digantungkan. Nah, bisa digantungkan. Nih. Oh ya, seperti ini. Ini bisa digantungkan seperti ini. Ini dengan apa? Satu hati. Bagaimana kalau misalnya hatinya? Nah, origami bisa dibuat seperti ini untuk hiasan misalnya di rumah, di kamar tamu, di mana bisa dibuat hiasan seperti ini. Ya, itu adalah aplikasi origami dalam kehidupan sehari-hari. Ya, silakan nanti kalau ada yang bertanya silakan. Pak Herdi, terima kasih ya, menarik sekali nih apa yang sudah dilakukan oleh Pak Herdi bisa menginspirasi teman-teman ya. Mereka senang sekali nih tadi dikasih tautan ya agar teman-teman nanti bisa belajar berkreasi dengan origami ya Pak Herdi. Bu Leli bisa ditampilkan Ibu Nur Fitri sekaligus ya, kita akan diskusi. Baik.
Baik, sambil oke, kita akan lanjutkan diskusi sekarang ya. Sudah banyak pertanyaan dari sahabat luar biasa ya. Baik, tadi ada pertanyaan nih. Silakan, mau bertanya boleh. Iya, ini untuk Pak Herdi dulu ya. Ada pertanyaan ini. Bagaimana nih Pak Herdi untuk mendorong, sudah jelas ya, bahwa manfaat dari origami ini anak-anak menjadi kreatif ya, Pak Herdi menjadi sabar dan seterusnya tadi sudah dijelaskan ya. Nah, bagaimana nih untuk mendorong agar anak-anak kreatif menciptakan ya, jadi tidak hanya meniru saja Pak Herdi, tapi mereka kreatif menciptakan ya, karena kita ingin anak-anak kita menjadi anak yang kreatif ya Pak Herdi. Ya, bagaimana nih mendorong anak kreatif menciptakan, tidak hanya meniru guru nih. Nah, bagaimana nih Pak Herdi tahapannya? Oke. Ini saya mau cerita dulu. Tahun 2013 yang origami saya masuk di USA Origami, itu saya membuat gunung. Itu saya dapat idenya di terminal ketika nunggu bis. Jadi ada ide dadakan ya Pak ya? Jadi kita itu, ya benar Bu, siapkan kita harus selalu membawa kertas. Kalau kita ada apa, selalu untuk dicoba. Gagal itu biasa Bu. Saya pernah gagal, tapi gagal itu bisa membentuk origami bentuk baru. Misalnya ketika saya origami cangkul yang masuk di konvensi origami, itu itu mau membuat origami sendok, tapi jadinya cangkul. Nah, ternyata menciptakan sesuatu yang baru dari gagal. Yang penting uji coba itu ya. Oke. Jadi artinya anak itu harus terus mencoba ya Pak Herdi, anak itu didorong untuk terus mencoba ya, dan ketika anak melakukan kesalahan, guru tidak menjudge produk yang gagal itu ya. Iya. Aduh sayang sekali ya suara Pak Herdi. Yang penting anak itu tetap belajar dan belajar. Terus mencoba ya. Oke. Satu lagi, ini yang bentuknya, yang bentuknya simpel, origami ini hanya dari 3 lipatan yang kubahnya. Kubahnya hanya 3 lipatan. Itu saya dapat idenya hanya ketika saya melihat sebuah masjid ada kubahnya, terus saya bayangkan, ini bisa dibuat dari kertas seperti ini, semacam itu. Jadi dari mana saja. Yang penting pada tahap pertama kita harus selalu belajar melipat dulu. Ketika semakin kita lama melipat, kita akan tahu bahwa kalau dilipat seperti ini jadinya akan seperti ini. Kalau dilipat seperti ini jadinya akan seperti ini. Jadi penting sekali terus-menerus mencoba melipat ya Pak Herdi ya, sehingga akan tahu dari proses melipat, mencoba dan sebagainya, hingga tahu nanti bentuknya seperti apa ya, seperti itu. Baik, ini tadi ada pertanyaan bagus nih dari Ibu Eni Susika ini untuk Pak Herdi nih. Pak Herdi, bagaimana nih katanya cara mudah dan menyenangkan dalam mengajar origami Pak, agar anak bisa berkreativitas tanpa harus meniru. Oke. Jadi bagaimana nih cara mengajar origami yang menyenangkan agar anak berkreativitas tidak meniru? Itu seperti yang dari itu, anak itu harus dibuat senang dulu dengan origami, melipat yang mudah-mudah dulu. Misalnya, ini saya beri contoh, melipat 2 lipatan dari lipatan segitiga seperti ini, ya. Lipatan segitiga, kemudian kita lipat satu lagi, ya. Lipat satu lagi,
Oke. Sudah jadi bentuk baru. Bentuk apa ini ya? Bentuk apa? Bentuk perahu layar. Ya. Jadi ketika anak sudah mulai tertarik dengan origami, ajarkan anak untuk belajar melipat yang mudah-mudah dulu. Bagaimana itu Nah, sayang sekali ya suara Pak Herdi terputus-putus ya. Oke, kita alih dulu ke Ibu Nur anak ya. Diajak untuk di slide yang tadi. Jadi Oke, jadi Pak Herdi supaya anak tertarik itu diajarkan yang mudah-mudah dulu ya Pak Herdi ya. Diajarkan melipat dulu, seni melipatnya dulu, dari yang mudah dulu, jangan langsung yang rumit ya. Oke. Dan mungkin agar anak mau berkreasi, perlu diapresiasi ya ketika anak menghasilkan suatu produk lipatan ya, walaupun itu misalnya aneh dan sebagainya mungkin ya Pak Herdi ya. Ya, makanya tadi kan saya katakan bahwa origami itu selain lipatan, dia adalah juga bermain dengan imajinasi. Main dengan imajinasi. Ya, ini bisa jadi apa? Ketika anak-anak mengatakan ini bentuk pintu misalnya yang apa? Yang satu lipatan tadi. Itu bentuk pintu, ya. Saya dikatakan ini adalah bentuk pintu. Tapi bisa dikatakan juga ini adalah dompet ketika di sini. Kemudian ini dilem, kita masukkan uang di sini. Ini bisa juga menjadi dompet. Jadi semua itu tergantung kepada imajinasi kita. Dan kita ini bisa jadi apa sih? Ini bisa menjadi kulkas, ini bisa menjadi dompet, ini bisa menjadi tenda misalnya. Ini bisa menjadi tenda misalnya. Jadi itu juga tergantung pada imajinasi kita masing-masing. Setiap orang jadi mungkin tidak sama mengimajinasikan. Oke, jadi anak harus didorong untuk berimajinasi ya, Pak Herdi ya? Iya. Oke. Benar Bu, benar sekali. Oke, harus didorong untuk berimajinasi. Jadi guru harus pandai ya mendorong agar anak imajinasinya muncul ya, Pak Herdi ya? Iya. Oke. Ya, benar. Wah, bagus, pinter, hebat. Itu pujian. Oke, ini pertanyaan untuk Pak Herdi dan Bu Nur nih. Ini dari Ibu, ini bagus nih pertanyaannya. Dari Ibu Ami Fauziah nih. Bagaimana cara memotivasi anak agar mau mengikuti kegiatan menggunting dan melipat? Karena anak selalu mendahulukan kata tidak bisa. Ini bagaimana nih? Siapa? Pak Herdi dulu, mau Bu Nur dulu? Bunur dulu deh, nanti Pak Herdi. Oke, pertanyaannya menarik sekali. Iya, ini memang sering terjadi pada anak usia dini ketika di kelas akan ada kegiatan motorik halus, baik menggunting maupun melipat, tiba-tiba mereka ada yang mengatakan tidak bisa. Nah, ini sebenarnya cara yang tepat sekali bagi kita untuk mengajak mereka dalam lingkup nilai agama dan moral. Jadi ketika tidak bisa, kita ajarkan kepada mereka, ayo nak, kita harus meminta kepada Tuhan untuk dimudahkan, seperti itu. Dan sebelumnya tentunya ya Bu Lina ya, kita ceritakan dulu kepada anak dengan metode tanya jawab tadi, bahwasanya kegiatan menggunting ini banyak sekali manfaatnya. Dan ketika mereka tetap ada yang mengeluh, kita ajarkan seperti tadi, meminta pertolongan teman, memohon kepada Allah semoga dimudahkan ketika melakukan kegiatan. Jadi seperti yang Pak Herdi bilang tadi, bahwasannya kegiatan motorik halus ini selain diproses saintifik juga masuk untuk segala lingkup perkembangan anak, baik sosial, emosi, nilai agama, moral. Ketika mendapat kesulitan tadi kita arahkan untuk memohon kepada Allah dan meminta bantuan kepada teman, seperti itu. Bahasa juga bisa terfasilitasi dari kegiatan mengunting ini, begitu Bunda Lina. Dan tadi dialog ya,
dialog ketika anak berproses melakukan aktivitas menggunting itu tadi penting ya, kata Bu Nur ya. Dan ketika proses atau aktivitas menggunting dan melipat itu sendiri itu kan bisa sekaligus melakukan assessment ya Pak Herdi dan Bu Nur ya, bahwa sekaligus kita mengobservasi ya, ada apa dengan anak ya, apakah ada perkembangan yang perlu diperhatikan yang mungkin terhambat dan sebagainya ya Pak Herdi. Bagaimana menurut Pak Herdi? Benar, Bu. Jadi ketika proses melipat itu kita bisa mengetahui apa motorik halusnya seperti apa. Jadi ketika dia melipatnya belum kuat, belum tajam, berarti dia motorik halusnya dia belum berkembang dengan baik. Dia masih perlu bimbingan untuk dibantu. Nah, itu dari sini. Jadi anak dibantu untuk melatih menekan. Asal saja, asal menekan gini. Nanti dia akan motoriknya akan berkembang dengan baik. Kemudian yang tadi, bagaimana ketika anak mengatakan tidak bisa sebelum memulai. Nah, kalau saya mengatakan, ayo kita coba dulu ya, berarti bantu. Nah, ketika sudah selesai, tuh bisa kan? Nah, dengan itu anak akan termotivasi bahwa oh dia bisa, dia hanya butuh bimbingan. Mungkin anak di sana kurang percaya diri ya. Jadi dengan pujian dan kita bantu, insya Allah anak akan tumbuh. Nah ini masalahnya begini nih, anak-anak biasanya kan ingin punya kecepatan yang sama ya, ketika menggunting, ketika melipat. Nah, ketika ada anak yang lambat menggunting atau melipat, anak-anak lain itu membandingkan ya, kamu lama, kamu nggak selesai, kamu nggak bisa. Nah, ini membuat anak yang lambat ini pasti menjadi down ya, menjadi sedih ya. Nah, ini apa yang harus dilakukan guru agar sikap anak-anak lain itu memotivasi, itu bagaimana caranya Pak Herdi, Bu Nur? Karena anak yang lambat melakukannya pasti akan sedih ya dengan apa yang dia lakukan karena lambat menyelesaikan ya. Apalagi teman-temannya menggoda, kamu lama kerjanya gitu misalnya ya. Apa nih tugas guru agar anak lain itu memotivasi juga? Bagaimana Bu Nur? Pak Herdi, Bu Nur dulu deh. Iya, memang kejadian seperti itu sering sekali dan bisa terlihat ya ketika anak dianggap lambat dan lain sebagainya, itu terlihat bahwa anak tersebut jadi down seperti itu. Tapi pintar-pintarnya kita sebagai guru untuk mengajak anak-anak yang lain agar menyadari bahwasannya perlu mengetahui kenapa temannya ada yang lambat, ada yang bisa dibantu atau tidak. Jadi setiap hal yang terjadi di kelas itu sebenarnya bisa dijadikan sebuah komunikasi. Iya, bisa jadi bahan pelajaran. Iya, betul. Bisa jadi materi pelajaran yang bisa menambah insight bagi anak-anak seperti itu. Oh, ternyata ada ya anak yang temannya yang tidak bisa. Kita bisa memberitahukan ke anak-anak seperti itu. Keren Bu Nur Fitri. Bagaimana menurut Pak Herdi? Bagaimana cara memotivasi anak lain? Mereka kan gini, bahwa emang setiap anak itu berbeda-beda kemampuannya ya. Nah, jadi emang kalau ada yang seperti itu, emang kita perlu menjelaskan bahwa ini bukan tidak bisa, tapi ini baru belajar. Nah, semua pasti proses butuh belajar kan gitu, penjelasan ke anak-anak bahwa si A bukan nggak bisa, tapi si A baru belajar, yuk kita bantu misalnya. Jadi mengajak temannya bisa juga membantu si anak yang tidak bisa ini. Jadi baik. Jadi anak-anak lain harus diajak komunikasi ya Pak Herdi, supaya kesehatan masing-masing itu tidak sama ya Pak Herdi ya. Baik. Iya. Jadi ketika temannya ini membantu anak yang kesulitan, itu juga akan anak belajar simpati, belajar menolong kepada temannya. Jadi anak lain yang sudah duluan selesai justru harus membantu anak lain yang belum selesai ya. Iya, betul. Iya, itu juga bagus ya, poin yang bagus. Oke.
Wah, Bu Nur, Pak Herdi, menarik sekali ya pembahasan kita tentang menggunting dan origami ini ya. Sahabat luar biasa bisa melihat bahwa origami bisa menjadi profesi nih bagi Pak Herdi ya. Ini origami ini sesuatu yang serius ya. Bagi anak juga bisa terinspirasi ternyata ya. Baik, sayang sekali ya waktu kita terbatas nih Pak Herdi, Bu Nur ya. Untuk menutup acara ini saya minta Bu Nur dan Pak Herdi ngasih tips nih untuk sahabat luar biasa nih bagi anak-anaknya, bagi muridnya bahwa menggunting, melipat ini penting. Bagaimana tipsnya nih supaya mereka termotivasi? Silakan Bu Nur. Baik, apapun kelebihan dan kekurangan anak kita, walaupun mereka melakukan kesalahan-kesalahan sampai menggunting spray mungkin ya Bu, ya, atau mungkin menggunting rambut dan lain-lain, ya, sebenarnya iya, itu aktivitas-aktivitas sederhana yang mereka juga membutuhkan trial dan error dan pemahaman, sehingga kita memberi sebagai orang dewasa, orang yang lebih dewasa itu memberikan insight yang baik kepada mereka, bagaimana harus bersikap yang lebih baik lagi ketika mereka melakukan kesalahan. Ada satu hal yang saya tekankan di sini bahwa aktivitas-aktivitas sederhana yang terkadang kita anggap remeh itu justru memiliki nilai yang penting bagi mereka. Jadi apa ya Bu, very simple tapi sangat so precious buat anak-anak. Mungkin itu. Terima kasih Bu Nur, keren sekali. Pak Herdi, silahkan tipsnya untuk sahabat luar biasa. Belajar itu dari yang simple, kemudian kita menuju ke yang lebih kompleks. Jadi kalau kita mau belajar origami, belajarlah dari yang mudah-mudah dulu. Nanti kalau yang kalau kita sudah banyak belajar dari yang mudah, baru kita melangkah ke yang lebih kompleks, karena setiap langkah itu ada tahap-tahapnya. Jadi kalau menurut saya, origami ini bisa dijadikan hobi sekaligus bisa menjadi satu prestasi bagi orang-orang tertentu yang mampu ketika kita bisa mengoptimalkan origami, kita bisa menjadi prestasi bagi kita. Ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Nur Fitri Agustin, Pak Herdi Supono yang sudah mau berbagi di acara Dari Guru untuk Negeri ya. Bu Nur dan Pak Herdi benar-benar sudah menginspirasi ya dan profesinya dan berkreasi ya. Terima kasih banyak. Sampai bertemu kembali di acara yang lain. Sampai berjumpa kembali. Silakan kalau ingin say goodbye kepada sahabat luar biasa, silakan. Nah, baik, terima kasih Bu Nur, Pak Herdi, sampai ketemu kembali. Assalamualaikum.